Aku adalah Roro Jonggrang. Tak seorang pun tak mengenaliku. Di kala siang, mentari tak pernah mau memancarkan cahayanya, karena ia tahu akan kalah pesonanya denganku. Awan seakan berlomba-lomba mencari perhatian, berusaha memayungiku, dan bulan dengan kecantikan misteriusnya tetap tak bisa menjadi nomor satu, karena aku tercantik di tanah Jawa. Anak seorang raja dari kerajaan terbesar di Jawa Tengah. Ya, benar, kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh ayahku, Prabu Baka. Tapi memang banyak yang tak suka dengan kemakmuran di kerajaan ayahku. Bagaimana tidak? Tanah subur, kekayaan alam melimpah, raja bijaksana, putri cantik dan cerdas. Semua orang ingin merampas kemakmuran kerajaan ayahku, khususnya kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bondosowo. Bondosowo orangnya sangat licik, arogan, dan tak punya hati. Ya, dia menggunakan bandung senjata saktinya dengan sesukanya. Bahkan ia memelihara belantara berupa jin. Dan kalian tahu apa? Suatu ketika ia mengumpulkan semua tentaranya untuk menyerang kerajaan Prambanan. Hingga akhirnya ia berhasil menduduki kerajaan Prambanan. Bahkan si licik itu tega membunuh ayahku sendiri. Ia membunuh ayahku tanpa sedikit pun merasa bersalah. Memang, ia dengan tentaranya tak ada bedanya. Hanya demi wilayah dan kekuasaan ia rela melakukan semuanya. Tapi, ya seperti yang aku katakan, tak seorang pun yang tak luluh dengan kecantikanku. Bahkan si licik Bondosowo saja terpesona dengan pesonaku. Lalu apa aku tergoda? Haha, tentu saja tidak. Aku tahu betul apa maksud tujuan si licik itu. Ia mau menguasai kekayaan dan kekuasaan Prambanan. Tapi kalian tahu apa? Si licik itu berani-beraninya melamarku. Wahai Roro Jonggrang, bersediakah seandainya kau menjadi permaisuriku? Ucap Bondosowo. Aku ingin ia merasakan rasa sakit lebih dari yang aku rasakan. Rasa sakit yang lebih dari melihat terbunuhnya ayahku sendiri. Hahaha. Baiklah, aku menerima lamaranmu, tetapi setelah kamu memenuhi satu syarat dariku, ucap Roro Jonggrang. Apakah syarat itu, Roro Jonggrang? Saya akan memenuhi syarat apapun, ucap Bondosowo. Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam, ucap Roro Jonggrang. Dan tak kusangka ia benar-benar menyetujui syaratku tanpa pikir panjang. Malam harinya aku merasa gundah gulana. Aku takut Bondosowo bisa memenuhi syaratku, karena si licik itu dibantu semua belantara jinnya. Memang Bondosowo itu sangatlah licik, sehingga saat fajar hampir tiba hanya tersisa satu candi saja untuk ia selesaikan. Aku sangat takut ia menyelesaikan sebelum fajar tiba. Sampai akhirnya si cerdas mendapatkan rencana yang sangat bagus. Aku perintahkan semua dayang-dayangku untuk membakar jerami dengan obor, menyembunyikan lesung, dan menaburkan bunga. Ya, semua dayang-dayangku melakukan tugasnya. Rencanaku berjalan dengan lancar. Hahaha, semua belantara jin itu seketika berhenti melakukan tugasnya. Mereka berpikir hari itu sudah pagi. Hahaha, kau gagal memenuhi syarat
dariku Bondosowo. Kau curang, Roro Jonggrang. Sebenarnya engkaulah yang menggagalkan pembangunan 1000 candi ini, ucap Bondosowo. Bondosowo, janganlah kau menyalahkanku. Itu semua ulahmu yang tak memenuhi syarat sesuai perjanjian. Omong kosong, kau aku kutuk menjadi arca yang di dalam candi ke-1000. Aku tak pernah menyesal sekalipun kau berbuat lebih. Aku akan tenang karena aku tahu kau akan lebih menderita setelah ini. Pesan moralnya, sebagai manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang buruk, baik itu berbuat curang, mengingkari janji, ataupun hal buruk lainnya. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hormati keinginan orang lain, karena sejatinya manusia tidak akan suka dipaksa dengan mengerjakan pekerjaan yang kita tidak sukai. Sekian dari saya.